Saya kasih contoh teman-teman sekalian, supaya lebih jelas realita lapangannya. Rezeki masuk dalamnya cahaya. Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita semalam, kalau seandainya tidak ada cahaya lampu ini sekarang, kalau siang hari nggak ada cahaya matahari, Anda pasti tidak akan bisa melihat saya. Saya juga tidak bisa melihat, setajam apapun pandangan mata kita, senormal apapun mata kita tidak bisa melihat. Karena cahaya ini ada, maka akhirnya kita bisa melihat. Cahaya ini adalah sebuah rezeki. Hidung kita menarik oksigen dengan gratis. Dan saking biasanya kita menghirup oksigen supaya bisa hidup, maka kita menganggap biasa. Padahal sebenarnya kalau orang sesak nafas, kemudian dia membayar di rumah sakit tabung oksigen, naudzubillah, dia harus bayar berapa juta. Kuping kita menangkap suara, anggota tubuh kita mencerna makanan yang kita makan. Kita cuma tahu mengunyah. Sistem sudah diciptakan, gigi kita, lidah merasa, kemudian gigi kita menghancurkan, kemudian kita telan di tenggorokan kita. Lalu setelah ditelan kita sudah tidak pernah tahu lagi mau kemana tuh makanan. Diproses secara alami. Dari mana proses ini? Kemudian yang dibutuhkan oleh tubuh maka akan masuk, diambil oleh tubuh kita sebagai nutrisi, dan yang tidak dibutuhkan keluar dalam bentuk kotoran. Kita tidak pernah tahu air yang kita minum yang mana jadi darah kita, dan yang mana dari air, jadi air seni kita. Kue yang kita makan, nasi yang kita makan, kita nggak pernah tahu yang mana jadi bagian anggota tubuh kita, yang mana jadi tija kita. Ya. Maka di sini ada sebuah sistem ya, yang diciptakan, dan ini tidak bisa ada manusia siapapun yang mengatakan dia yang buat itu. Mustahil ada makhluk yang bisa mengatakan itu. Karena kalau air dia minum, dia cuma bisa minum. Haus dia minum. Mau hewan, mau jin, mau manusia, haus minum. Dan dia tidak pernah tahu dari mana komposisi air ini. Kenapa kok harus air? Kenapa enggak makan misalnya kalau lagi haus? Dari mana sistem itu? Harus terbawa kepada sistem itu. Maka Allah memperkenalkan dirinya, dialah yang menciptakan kalian, dia juga yang menyiapkan seluruh kebutuhan kalian, dan tidak pernah habis stok itu. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Saya tanya, Anda coba berpikir, merenungi di awal pertemuan kita ini. Pernah nggak teman-teman yang biasa interaksi sama pasar, menemukan pasar di Indonesia saja, di kota Anda masing-masing, pernah nggak menemukan ada pasar tidak ada sayur sama sekali? Atau buah habis sama sekali, tidak ada satupun jenis buah. Atau misalnya hewan yang biasa dimakan oleh manusia, ayam misalnya, pernahkah ayam itu habis? Penelitian teman-teman sekalian diadakan oleh sebagian ilmuwan muslim. Ini penelitian sederhana tapi betul-betul bobotnya luar biasa. Diadakan penelitian tentang populasi hewan, terutama yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Ditemukanlah ayam. Ayam ini hewan yang paling banyak dimakan, karena hampir semua manusia memakannya, gitu kan. Maka diadakan penelitian berapa sih jumlah ayam sebenarnya? Diadakan penelitian manusia saja sudah 7 miliar sekian jumlah manusia, dan ditemukan ayam ternyata populasinya 6 sampai 7 kali lipat lebih banyak daripada jumlah manusia. Jadi ayam itu 40 miliar sekian jumlahnya. Tiap hari disembeli miliaran, tapi tidak pernah habis. Pertanyaannya, dari mana populasinya ayam itu? Mungkin Anda mengatakan karena ada peternak misalnya. Ilmuwan mengadakan penelitian lagi. Diteliti teman-teman sekalian, dari 6 sampai 7 kali lipat dari jumlah manusia itu ayam, ternyata yang dipelihara oleh manusia 1 dibandingkan 10.000 ekor. Jadi yang diternak oleh manusia itu sebagian kecil dari ayam. Lebih banyak ayam, 9.000 sekian ayam, 9.999 ayam itu hidup liar di hutan, di mana-mana, nggak ada yang urus, berkembang biak. Berarti bukan kasusnya terjaga populasinya, bukan karena kasus manusia menernaknya, bukan. Karena manusia ternak sebagian kecil, dan ternyata ayam itu terus saja populasinya nggak pernah habis. Kita kalau lihat bagaimana beberapa ilmuwan manusia mengambil gambar dari atas helikopter di hutan, bagaimana ya sapi hutan atau apalah ya hewan-hewan berlarian di tengah hutan dari atas, sampai ribuan ekor jalan lari, nggak ada yang urus, kuda lah, apalah, macam-macam, tidak pernah habis, tidak pernah habis. Selalu ada populasinya. Pertanyaan, dari mana semua ini? Siapa yang buat? Dan siapa yang membuat, siapa yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka? Karena mereka tidak bakal mungkin hidup kalau tidak ada kebutuhan yang terpenuhi. Dari makanannya, dari minumannya, dari tempat tinggalnya, gitu kan. Semua itu.
Maka tidak pernah ada yang mengklaim dirinya sebagai Razzaq, pemberi rezeki non-stop, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjelaskan masalah itu.